Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita mengenai kegiatan saya selama KKN Transformatif Kerja Sosial atau sering kalian dengar dengan sebutan KKNT Kerso Dharma. Lokasi tempat saya melakukan kegiatan KKNT Kerso Dharma tepatnya berada di Desa Sidodadi, RT 4, RW 1, Dawung, Jenar, Sragen. Masyarakat sekitar lebih mengenal Desa Sidodadi dengan sebutan Desa Prayungan. Langsung saja ya teman-teman, saya akan menceritakan kegiatan dari hari pertama hingga hari terakhir. Pada hari pertama, kegiatan KKN Kerso Dharma YIN Surakarta diawali dengan adanya seremonial pelepasan KKN 2020 yang dilakukan secara daring melalui channel YouTube LP2M YIN Surakarta. Pada hari kedua, kegiatan saya adalah perizinan. Saya meminta izin kepada Kepala Desa Dawung, Ketua RW, dan Ketua RT setempat untuk melakukan kegiatan KKNT Kerso Dharma di Desa Sidodadi, RT 4, RW 1. Kemudian saya juga minta izin kepada Ibu Bidan untuk ikut serta membantu kegiatan Posyandu. Dan terakhir saya juga minta perizinan kepada pengurus TPA setempat untuk ikut serta mengajar TPA. Kegiatan pada hari ketiga adalah pemetaan sosial wilayah dan infografis Desa Sidodadi. Berikut saya akan memaparkan infografis Desa Sidodadi. Jumlah penduduk Desa Sidodadi khususnya RT 4 berjumlah 44 KK dengan 180 jiwa. 67 diantaranya adalah laki-laki dan 113 diantaranya adalah perempuan. Masyarakat di desa tersebut mayoritas menganut agama Islam. Terdapat 176 orang menganut agama Islam dan 4 lainnya menganut agama Kristen. Mengenai pendidikan, ada yang sedang menempuh jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Kemudian fasilitas yang terdapat di Desa Sidodadi ada masjid, pos ronda, PAUD, TK, SD, dan lapangan. Rata-rata masyarakat di sana bekerja sebagai PNS, petani, buruh, pedagang, dan wira swasta. Nah, untuk batas wilayah Desa Dawung, bagian utara adalah Dukuh Winong, bagian selatan adalah Dukuh Dawung, bagian timur adalah Dukuh Ngorandu, dan bagian barat adalah Dukuh Melale. Di hari keempat, saya melakukan kegiatan sosial COVID-19 kepada masyarakat sekitar dengan menjelaskan kepada masyarakat sekitar pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan saya juga memberikan masker kepada masyarakat sekitar dan tak lupa untuk mengajarkan mereka bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Kemudian saya juga melakukan penelusuran permasalahan tematik yang dihadapi masyarakat, baik dari bidang perekonomian, pendidikan, sosial, dan agama. Di minggu kedua, setelah melakukan penelusuran permasalahan tematik yang dihadapi masyarakat, di hari pertama minggu kedua ini saya menentukan isu prioritas. Saya mengambil aspek pendidikan sebagai fokus kegiatan saya ke depannya. Kemudian di hari kedua, saya melakukan analisis akar permasalahan dan analisis prioritas yang saya ambil.
Di hari ketiga, saya melakukan pembentukan kelompok inti dalam masyarakat. Saya mengajak pemuda di sekitar desa saya untuk ikut serta menangani permasalahan dari isu prioritas yang saya angkat. Di hari keempat, minggu kedua, saya melakukan kegiatan perencanaan kegiatan bersama masyarakat seperti mengadakan bimbingan belajar, mengajar TPA, senam bersama masyarakat sekitar, dan diskusi bersama Karang Taruna. Kemudian kita lanjut kegiatan di minggu ketiga. Di hari pertama, kegiatan yang saya lakukan adalah finalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan awal. Kemudian di hari kedua, saya juga mulai menjalankan kegiatan dari hasil finalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan awal bersama pemuda desa. Di hari ketiga dan keempat, kegiatan saya adalah persiapan dan pelaksanaan lomba TPA dalam rangka memperingati Hari Santri 2020. Kegiatan di hari ketiga saya dan pemuda desa membersihkan tempat yang akan digunakan untuk perlombaan. Kemudian di hari keempat, saya dan pemuda desa melaksanakan kegiatan perlombaan TPA tersebut. Perlombaan-perlombaan itu diantaranya ada lomba azan, lomba LCC, lomba mewarnai, dan lomba imlak. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk minggu keempat. Di minggu keempat, kegiatan saya adalah ikut serta membantu kegiatan rutin Posyandu yang diadakan di rumah Pak RT. Di hari kedua, saya melakukan kegiatan rutin pendampingan belajar untuk anak-anak di desa Sidodadi dan sekitarnya. Kegiatan pendampingan belajar biasanya dilakukan mulai pukul 9 hingga pukul 11 setiap hari. Kemudian di hari selanjutnya saya melakukan kegiatan bakti sosial untuk warga yang kurang mampu. Kemudian menanam pohon bersama masyarakat dan mengadakan kegiatan jalan sehat bersama adik-adik TPA dan bimbel. Di minggu kelima atau minggu terakhir, saya berpamitan dan memberikan kenang-kenangan kepada Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, takwir masjid, pengurus TPA, dan tuan rumah. Cukup sekian cerita saya mengenai kegiatan saya selama KKNT Kerso Dharma di Desa Sidodadi. Goodbye. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do
Staying up when I go